Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi liyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir, tahlil, dan tahmid dikumandangkan di malam harinya. Dan pada pagi hari mayoritas umat Islam mengenakan pakaian serba baru, menyantap makanan-makanan istimewa, serta bersiap-siap untuk silaturahim ke karib kerabat. Dan sebagian ada yang berkunjung ke tempat-tempat wisata, karena umat Islam sedang merayakan sebuah momen yang mereka sebut sebagai hari kemenangan. Namun pertanyaannya, merayakan atas kemenangan apa? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola ataupun kompetensi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia berbangga-bangga diri. Hakikat kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual setelah 1 bulan digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Karena sepanjang bulan suci Ramadan kita menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Ramadan merupakan sarana kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri yang targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal saja kita mampu, apalagi menahan diri dari yang haram. Dan selama Ramadan juga umat Islam telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya itu sendiri dan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan beriktikaf di masjid dan lain sebagainya. Sudah seharusnya jika Ramadan kemarin kita lalui dengan maksimal, maka kita akan merasakan pencapaian spiritual setelah selesainya bulan Ramadan. Terkait puasanya itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba kita cermati ayat ini. Allah menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mampu menjalankan segala bentuk titah perintah agama Islam dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan berbagai ibadah sunnah yang ada di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kemenangan dalam pencapaian spiritual yang matang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini juga kita patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Maka hari ini kita mesti bersyukur dan berbahagia, karena di samping kita telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan konsep Idul Fitri yang bermakna kembali suci. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan ke alam dunia. Namun ingat hadirin, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena memang hadis ini kaitannya hanya menyangkut hablum minallah, yakni terbebas dari dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah saja, seperti diampuninya dosa meninggalkan sholat ataupun tidak membayar zakat. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis bisa terjadi. Hal ini karena menyangkut hablum minan nas. Semua persoalan yang berkaitan dengan sesama manusia harus diselesaikan antar sesama manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai hakikat Idul Fitri yang sebenarnya, dalam arti kita kembali suci seperti ketika kita baru dilahirkan ke alam dunia. Itu pun apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan di bulan ini. Tentu saja akan jauh lebih baik urusan dosa bisa kita selesaikan sesegera mungkin. Jangan sampai hingga datangnya bulan berikutnya kita masih memiliki dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama manusia yang belum diselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada manusia yang fitrah atau suci di hari raya. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan istilah halal bihalal. Tradisi ini tentu saja sangat baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah lana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum.